Maaf nih bro, gue lagi nggak enak badan nih. Jadi gue tampilin video, yang penting gue upload aja bro. Kalau soal kekurangannya tolong dimaafin ya bro. Apa kabar semuanya? Salam sukses dan sehat selalu dari saya untuk kalian semua. Seperti biasa, tidak lupa saya doakan semoga rezeki kalian semua dilancarkan dan dipanjangkan umurnya. Dan jangan lupa untuk dukung selalu channel ini dan ikutin terus sampai kalian menjadi kakek nenek di masa depan kalian. Sebelum kita lanjut cerita atau episode selanjutnya, saya akan bahas episode 112 dulu. Ya kawan-kawan, secara singkat saja, karena masih banyak video si Singgi yang belum saya upload. Jikalau di channel saya, di setiap videonya ada kelucuan sedikit dari kalimat maupun videonya, karena saya hanya ingin berbeda dari channel sebelah, yang membawa alur ceritanya serius terus. Jadi di channel ini ada candaan sedikit agar tidak cepat tua. Dari cerita episode 112 itu menceritakan kisah Soyu yang ingin dihasut agar tidak pergi ke surga barat untuk membawa kitab suci kembali setelah beberapa lama berbicara dengan Soyu, tapi rayuannya tidak bisa mempengaruhinya. Ternyata itu adalah dewa kuno, Yuanxi Tianjun. Dia ingin meminta Soyu mengikutinya, tetapi Soyu tetap tidak mau. Dan Wukong beserta kawan-kawannya juga mengetahui akal busuk dari dewa kuno itu. Dan sebelumnya saya minta maaf, saya potong dulu ceritanya. Jikalau ada ribut-ribut sedikit, maaf ya bro. Soalnya saya lagi di jalan ini bro. Sempat-sempatkan waktu luang untuk mengupload video. Lanjut lagi bro, ceritanya. Sorry ini. Dan Sumo yang diselamatkan oleh Gotama akhirnya sadar dan hampir memukuli Guan Yin. Dan itu juga Raja Asura mulai menyusun pasukan untuk menyerang Istana Langit. Dan kita lanjut episode 113, di mana pasukan Asura sudah berkumpul siap untuk pergi ke Istana Langit untuk melawan para dewa. Bahkan kita bisa lihat ada naga, burung, dan yang lainnya juga di situ untuk membawa pasukan Asura ke Istana Langit. Lalu mereka semua sudah mempersiapkan para kesatria Asura. Kita akan sampai paling cepat dalam 2 hari perjalanan. Yang pastinya mereka akan bekal makanan selama perjalanan 2 hari 2 malam. Maaf sedikit nambah cerita bro. Para pejuang Asura yang terhormat, apakah kalian sudah tidak sabar menunggu? Kata Raja Asura. Dan saat itu juga Raja Asura dan pasukannya segera pergi dan berkata, turun dari langit, biarkan mereka melihat kemarahan dan kekuatan Asura. Lalu mereka pun berteriak melawan para dewa Asura tak akan kenal takut. Ayo pergi ke dunia langit. Maksud mereka yaitu ke Istana Langit. Lalu Raja Asura berkata, pada perang terdahulu, aku menghentikannya di tengah-tengah jalan karenanya. Tapi saat ini semua akan bisa dihindari. Tak akan bisa dihindar lagi. Sampai akhir. Mereka tidak akan dapat menghentikanku. Aku sendiri yang akan menginjakkan kaki ke istana langitmu. Dan membuat para dewa menodai menara emasmu, kata Raja Asura. Perang ini tidak seperti biasanya. Cepatlah para pejuang Asura. Ini sangat menyenangkan. Bagian mana yang harus kumakan lebih dulu? Pasukan Asura dan para bantuan sudah ikut menyerbu ke Istana Langit. Raja Pemenggal berkata, Asura, tentu saja semua ini diperlukan untuk memberikan lawan yang nyata bagi para dewa. Salah satunya menjawab, benar juga, aku selalu membenci para dewa. Kita lihat nanti hasilnya. Tapi Raja Asura hanya terdiam tanpa kata. Yah, biasalah boh. Kita pindah ke cerita mengenai kondisi Istana Langit. Saat ini, mereka semua sudah bersiap melawan pasukan Asura dan bersiap dengan kondisi apapun untuk menghadang kesatria Asura. Dan Raja Langit di Sitian memerintahkan segera panggil semua dewa ke sini. Keempat Raja Asura bergerak menuju ke sini, ke dunia langit. Menghadapi mereka, kita tidak punya pilihan, yaitu berperang, kata Kaisar Istana Langit. Karena Kaisar di Sitian mengetahui pasukan Asura yang tak kenal belas kasihan dan brutal. Lalu mereka juga tidak ingin bertoleransi. Perang, ya perang. Perang ya pasti perang katanya.
seperti kejadian Gotama melawan Raja Asura. Biarpun Gotama niatnya baik, tapi Raja Asura tetap tidak peduli, sekalipun harus menyelamatkan anaknya. Asura sungguh menakutkan. Kita akan menyambut mereka di saat itu. Dewa Rulai dan Dewa Guanyin beserta kesatria langit lainnya sudah berkumpul menunggu pasukan Asura. Jangan biarkan Asura melangkah ke dunia langit. Beberapa dewa sedang bersiap menghadang musuh karena mereka tidak banyak waktu lagi dan harus bertarung saat bertemu pasukan Asura. Dewa Guanyin berkata, tujuan kita hanya satu, tahan Asura dan lindungi dunia langit. Dan saat itu juga Dewa Erlang dan pasukannya pun datang untuk menggempur pasukan Raja Asura. Wow, kelihatannya seru banget nih bro. Lalu Dewa Erlang berkata mereka datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Barisan depan Asura telah sampai, kata prajurit Erlang. Awan gelap yang membunuh. Lalu terlihat sebuah cahaya itu, susunan Taisang Lojun. Apakah Asura menyerang, kata dewa kuno itu, yang pernah saya ubah menjadi kura-kura berjenggot. Bro, agak sedikit bercanda. Bangsat kau. Kan mereka melihat ini. Lalu dewa kuno itu mengeluarkan kekuatan Daun Jinwei. Itu adalah membuat benteng yang membenteng ribuan mil. Raja Erlang pun berkata, semua pasukan kita akan segera berperang dengan Asura. Ini semua tidak akan berakhir dengan mudah. Lalu prajurit pun ketawa, baiklah, jangan biarkan satu pun Asura melewati kita. Dan dewa kuno pun ikut bertarung melawan pasukan Asura. Asura telah menjadi kuat, saking kuatnya membuatku takut. Tanggung jawab untuk situasi hari ini ada pada saya, karena saya yang membuat mereka, tetapi saya tidak bisa mengendalikan mereka. Lalu Dewa Guangmutian dan Dewa Cinggutian menunggu pasukan Asura. Sayang sekali, perang tidak bisa dihentikan lagi. Lalu di suatu tempat terlihat Dewa Guanyin dan Dewa Rulai sedang memikirkan kondisi yang saat ini terjadi, karena tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang selain berperang melawan mereka, dan kali ini lawannya tidaklah mudah. Akhir pasukan Asura sudah tiba di kerajaan langit. Guanyin berkata, itu sepertinya para raja mereka, dan Gotama menjawab, sepertinya kita akan sedikit sibuk. Pasukan Asura pun berteriak, aku melihatnya, itu pasukan Tenzin Legion, tepat di depan perang. Tidak dapat dihindarkan lagi. Apakah yang akan terjadi di episode selanjutnya? Tunggu episode selanjutnya ya kawan-kawan. Sampai jumpa. Semoga sukses dan sehat selalu.